Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang saya hormati. Sekarang saya berada di rumah teman-teman ya. Baru pulang dari perantauan, pulang dari perkuliahan ya teman-teman ya. Inilah rumah saya, ini di depan rumah saya. Ada pohon pisang teman-teman, ada kolam tuh teman-teman ya. Kalau mancing bisa di kolam itu teman-teman ya. Ini adalah di depan rumah saya. Nah, ini adalah rumah saya teman-teman ya. Rumah saya kecil sekali teman-teman. Oh, ada istri saya lagi makan, Bu. Makan siang Makan sama apa, Bu? sama telur sama Wah, daging wah dikecapin. mantap nih. Ini harus disyukuri, Bu. Telur ya makan ya. Mudah-mudahan sehat dan berkah. Amin ya Allah ya Amin. rabbal alamin. Nah, tiap hari begini saya teman-teman kalau berada di rumah paling saya baca-baca buku nih teman ya. Teman-teman ya. Ini ada buku apa-apa saja ya. Saya coba lihat ya. Ini ada buku Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Ini buku karangan Muhammad Isa Daud. Menurut beliau bahwa Dajjal itu akan munculnya di Bermuda segitiga. Ini ada buku Tafsir ilmi penciptaan bumi dalam perspektif Al-Quran dan Sains, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2012. Tidak diperjualbelikan. Ada lagi ini penciptaan jagat raya. Kalau ini penciptaan planet bumi, kalau ini penciptaan jagat raya. Nah, kalau ini karangan Jerry DeGray. Ini buku Rasulullah Ismail Doktor. Ini buku tentang kesehatan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini kitab teman-teman buku atau kitab Muhtarul Ahadis Sunnabawiyah. Ini muhtar hadis, kumpulan hadis-hadis pilihan teman-teman yang dikumpulkan dari kitab-kitab hadis Al-Muttabaroh seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abi Daud, Al-Muwatta, Jami Shogir, Jami Kabir, Targhib wa Tarhib dan yang lain-lainnya teman-teman. Yang menarik dalam kitab ini ada sebuah hadis yaitu hadis tentang dianjurkan untuk ziarah kubur ke makam orang tua pada hari Jumat dan membaca surat Yasin. Nih teman-teman, bacakan saya lah. Ini saya bacakan. Manzaro qabro walidayhi au ahadihima yaumal jum'ati faqara'a indahu Yasin gufiro lahu. Nih, rawahu Ibnu Adi an Abi Bakar. Nih, ini teman-teman. Hadis tentang bacaan Quran di pekuburan ini boleh teman-teman, bahkan dianjurkan karena ada hadisnya, berarti ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi hadisnya teman-teman nih, hadis man qara'a idza sallamal imamu yaumal jum'ati qabla ayasniya rijlaihi fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an ghufrallahu ma taqaddama min dan bihi wa ma ta'akhir. Jadi ini sunahnya membaca surat Al-Fatihah, surat Kulhu, surat Qul Falaq, Qul a'udzu birabbin nas setelah selesai sholat Jumat 7 kali teman-teman ya. Ini ada hadisnya riwayat Rawahu Abul As'ad Al-Qushairi an Anas radhiyallahu anhu gitu teman-teman ya. Nah, kalau ini teman-teman Al-Munawir, ini komus bahasa Arab tapi versi Indonesia nih ya. Nih, komus bahasa Arab. Mbak Aya, ini karangan Al-Munawir teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan melindungi beliau teman-teman ya. Semoga ilmunya manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini kitab Minhajul Asfiya. Nah, ini kitab tasawuf teman-teman. Di dalamnya ada penjelasan tentang syariat, tarekat, hakikat, taholid, tahali, dan tajali teman-teman ya. Ini jadi syariat, tarekat, hakikat itu atau tahalid, taholid, dan tajali itu adalah istilah dalam ilmu tasawuf teman-teman. Sama seperti mubtada, khobar gitu kan, istilah dalam ilmu nahu.
iqlab, idgham, ikhfa itu istilah dalam ilmu tajwid teman-teman. Jadi syariat tarekat hakikat itu adalah istilah-istilah dalam ilmu tasawuf teman-teman ya. Nah, ini adalah usul fikih karangan Al-Imam Muhammad Abu Jahroh. Ini kita tentang menjelaskan tentang masalah masalah qiyas, masalah ihtisan, masalah sadu dorai, masalah dilalah mafhum. Ini adanya di sini teman-teman. Termasuk masalah lafadz ghairil wadih, kata-kata yang tidak jelas pengertiannya, yang di dalamnya termasuk ayat mutasyabihat. Dan ayat mutasyabihat itu salah satunya adalah seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa atau yadullahu fawqa aydihim, itu ayat mutasyabihat teman-teman. Jadi maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita melalui jalur takwil yang benar teman-teman ya. Begitu. Oke. Sekarang ini ada kitab Jauharul Maknun. Ini sebenarnya terjemahan teman-teman, Anwarul Uyun fi Tarjamati Jauharul Maknun. Itu yang menerjemahkannya adalah Muhammad Abdullah bin Hasan Kongsi Caringin Sukabumi teman-teman. Jadi orang Caringin Sukabumi, beliau seorang kiai yang menerjemahkan kitab Jauharul Maknun ini. Nah, di dalam kitab ini terkumpul 3 ilmu, yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu bade. Maka masalah-masalah hakiki, majaji, majad mursal, majad isti'arah, majad bil kinayah, majad bil hadfi, musabah, wajah sabah, adanya dan lain-lain adanya di dalam ilmu balagoh yang termasuk di dalam kitab Jauharul Maknun ini teman-teman ya. Nah, kalau ini Ido al-Mubham, ini kitab mantek teman-teman, ilmu mantek, ilmu untuk ilmu untuk membuka logika kita teman-teman ya, agar wawasan kita, agar logika kita menjadi terbuka sehingga bisa mengetahui mana ucapan yang salah dan mana ucapan yang benar teman-teman melalui susunan kodiah ini teman-teman ya, Ido al-Mubham. Nah, kalau ini teman-teman kitab Mafahim Yajibu Antusahaha, pemahaman yang mesti diluruskan atau dibenarkan. Ini karangan Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Husni. Semoga Allah merahmati beliau teman-teman ya. Ini adalah penjelasan tentang di dalamnya tentang masalah-masalah tawasul, tabaruk, istighosa, isti'anah, termasuk ziarah kubur dan yang lainnya teman-teman ya. Ada penjelasannya di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusahai ini, termasuk masalah kumpul-kumpul dalam acara maulud itu ada di dalam kitab ini. Nah, ini Sahih Muslim teman-teman, ini Sahih Muslim juz tsani. Ini tafsir Al-Usrul Akhir. Nah, kalau di kitab ini, di buku ini terjemahannya. Ini buku yang bacaannya orang-orang berhaluan Salafi Wahabi teman-teman, karena di sini ada penjelasan tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat teman-teman ya. Nah, ini. Kalau ini kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid teman-teman. Wa Nihayatul Muqtasid. Nah, ini kitab tentang perbandingan madhab teman-teman ya. Di perbedaan madhab ini dijelaskan di sini gitu teman-teman ya. Nah, kalau ini kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, ini juga termasuk kitab ibadah, di dalamnya ada akhlak teman-teman ya. Nah, kalau ini kitab Roh, ini terjemahannya dari kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi ini karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi di kitab ini menerangkan tentang masalah kuburan, kematian, roh, dan yang lain-lainnya teman-teman ya. Bahkan di sini yang menarik adalah ada pembahasan tentang hadiah pahala atau bacaan Al-Quran untuk orang mati, dan beliau sangat meyakini bahwa bacaan Quran untuk yang mati itu sampai, itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, karena beliau pun menjelaskan antara perbedaan antara pemilikan amal dengan kemanfaatan amal teman-teman. Jadi beliau meyakini akan sampainya hadiah pahala itu di dalam kitabnya, yaitu Ar-Ruh li Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kalau ini teman-teman kitab Al-Mu'jam Wasit, ini pun termasuk kamus bahasa Arab teman-teman.
Nah, kalau ini sifat sholat Nabi, ini nih Shallallahu Alaihi Wasallam, ini karangan M. Nasaruddin Al-Albani. Ini juga termasuk kitab rujukan orang-orang yang berhaluan salafi. Jadi kitab fikih ini tidak ikut madhab manapun, karena beliau pengarang ini tidak metodologi pembahasan kitab ini adalah saya sebutkan di sini. Nah, dengan demikian kami jelas tidak akan berpegang kepada salah satu madhab yang ada karena alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jadi ini kitab tidak bermadhab manapun. Jadi ini adalah asli madhab ilaihi. Jadi isi di dalam kitab ini asli adalah pemahaman Syekh Al-Albani sendiri. Apakah Al-Albani itu termasuk Imam Al-Albani itu sudah termasuk mujtahid mutlak atau tidak? Wallahu alam. Yang jelas dia sudah seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, imam mujtahid yang lainnya, itu tanpa bermadhab, teman-teman ya. Jadi apakah dia mujtahid mutlak atau tidak, wallahu alam, silakan saja teman-teman yang menilai. Jadi isi dalam kitab Salat Nabi ini adalah independen, asli pemahaman beliau sendiri. Tapi walaupun begitu kadang-kadang beliau juga banyak kutipan-kutipan pendapat ulamanya juga dalam kitab ini ya. Nah, kalau ini kitab teman-teman, kitab At-Taqrirus Sadidah fil Mas'alatil Mufidah, keterangan penting dari masalah-masalah yang bermanfaat. Ini kitab asli karangan ulama-ulama Syafi'iyah, Al-Madhabis Syafi'iyah. Yang menarik dalam kitab ini teman-teman dijelaskan tentang marhalatul madhab. Nah, perjalanan madhab Imam Syafi'i dari mulai marhalatul pertama, marhalatul kedua, marhalatul ketiga, marhalatul keempat sampai marhalatul kelima, teman-teman. Jadi ada imam di periode pentarjihan ada Imam Rafi'i, Imam Nawawi, dan di periode penetapan ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Syamsu Ar-Rumli, teman-teman ya. Jadi jelas wala makan al-madhabu qutama tahqiquhu ala yadail Nawawi wa Rafi'i wastaqarat baqiyatu mabahasihi ala yadil Ibnu Hajar wa Rumli faqadir tardo al ulama ul mutakhiruna kitabahum fil fatwa pama itapaqu alai syaikhoni an-Nawawi wa Rafi'iyun bahwa al mutabadu wa ini talafa kudimal Nawawi wa tajuju al fatwa bi kullin minhuma wa matapaqu alai Ibnu Hajar wa Romli minal masaili alatil lam yabhasha man qablahuma bahwal mutamad wa ini talafa fa ahlul hijaj wa hatirul maut yuqaddimuna Ibnu Hajar wa ahlus Sam wa Misir yuqaddimuna Romli. Nah, ini teman-teman penjelasan akhirnya. Jadi semua itu udah ditahqiq oleh dua imam besar, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dan telah diistiqrar oleh dua imam besar yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Jadi semua ulama sudah setuju tentang masalah ini. Nah, jadi kita jangan ragu dengan madhab Imam Syafi'i ini, bahkan mesti bangga. Karena apa? Karena ulama-ulama kibar ulama pun banyak yang bermadhab ke Imam Syafi'i. Seperti contoh ulama usul. Di sini ada ini ulama-ulama yang bermadhab Imam Syafi'i, teman-teman. Tuh, termasuk ahli hadis seperti Ibnu Hujaimah, Ibnu Hibban, Imam Daruqutni. Ini bermadhab Imam Syafi'i, teman-teman. Termasuk dari ulama mutakhirin seperti Imam Ad-Dahabi, itu Sahibul Sirul Alam Nubala, Wasopadi, Sahibul Wafa, Ibnu Kasir, tuh yang pengarang kitab Bidayah wa Nihayah, Ibnu Asir, itu juga bermadhab Imam Syafi'i, teman-teman. Termasuk juga ulama-ulama lugot, anak ahli nahu seperti Abu Hayyan An-Andalusi, Imam Malik, Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik, gitu kan. Itu termasuk ulama bermadhab Imam Syafi'i, teman-teman. Yaitu yang mengarang kitab Alfiyah, kalamuna labdun mufidun kastakim, itu adalah madhabnya Imam Syafi'i. Termasuk Imam Sufi, para ulama Sufi seperti Imam Qusairi, pengarang kitab Ar-Risalatul Qusairiyah, juga Imam Ghazali, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Hadadi, itu juga termasuk ulama-ulama bermadhab Imam Syafi'iyah, teman-teman ya. Inilah yang menarik. Jadi beda antara kitab ini dengan kitab
sholat sifat Nabi. Walaupun ini tentang masalah fikih. Kalau di dalam kitab ini teman-teman dijelaskan tentang rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, sunat ab sholat, sunat hayat sholat, pembatalan sholat, makruhnya sholat, dan yang lain-lainnya. Kalau di kitab ini tidak ada penjelasan-penjelasan seperti itu teman-teman ya. Jadi berbeda. Nah, kalau di rumah saya seperti ini teman-teman. Selalu ada kesempatan membaca buku-buku, semoga saja bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.